warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Ayo, tetap semangat ya belajarnya. Walaupun kondisi belajar kita masih daring, tapi jangan menghambat dan jangan mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Oke anak-anak, hari ini masih bertemu kembali bersama Ibu Dewi Afriani dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, kali ini materi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian berjudul pasar. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita kali ini, tentu baiknya kita tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan arti dari pasar. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menyebutkan syarat terjadinya pasar. Yang ketiga, kalian juga diharapkan mampu menjelaskan fungsi dari pasar. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu menyebutkan jenis-jenis pasar. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Ayo tebak, kira-kira di mana ya? Terus, kira-kira siapa saja yang ada di situ? Terus muncul lagi pertanyaan, kira-kira apa yang dilakukan mereka di sana? Yuk kita cari jawabannya. Dari cuplikan yang kalian tonton tadi, Ibu yakin kalian sudah pasti bisa menebak di manakah tempat itu. Pasar. Ya, jawabannya adalah pasar. Nah, anak-anak, seperti kita tahu, di zaman modern sekarang ini, pembelian atau jual beli dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung ataupun tidak langsung dan terjadi transaksi jual beli barang dan jasa. Nah anak-anak, sekarang kita lihat apa saja syarat-syarat terjadinya pasar. Yang pertama, adanya barang yang diperjualbelikan. Dan yang kedua, adanya penjual dan pembeli walaupun tidak bertemu langsung. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan yang keempat, adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Oke, sekarang kita beralih kepada fungsi daripada pasar. Apa yang dimaksud dengan fungsi pasar? Yang pertama, fungsi pasar adalah fungsi distribusi, yaitu pasar sebagai tempat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya proses tawar-menawar sehingga terbentuknya harga. Fungsi yang ketiga adalah fungsi promosi, yaitu pasar sebagai tempat untuk memperkenalkan hasil produksi kepada konsumen. Oke anak-anak, sekarang kita lihat jenis-jenis pasar. Karena seperti kita tahu, banyak sekali ragam pasar. Jenis-jenis pasar yang pertama, bila kita lihat dari wujudnya. Ada pasar konkret dan ada pasar abstrak. Sekarang kita lihat satu persatu definisi dari pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar nyata di mana penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Contohnya, pasar yang kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung dan transaksi dilakukan melalui alat komunikasi. Contohnya, ketika kita membeli barang secara online. Yang kedua, pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yaitu 1. Pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contoh, pasar ikan, pasar buah, dan supermarket.
2. Pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya, pasar tenaga kerja dan pasar modal. Ketiga, pasar menurut luas jaringan distribusi. Contohnya, 1. Pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Contohnya, Pasar 16 Ilir di Palembang dan Pasar Cindi. Yang kedua, pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Contohnya, Pasar Cengkeh di Manado, Pasar Kakao di Makassar, dan Pasar Tembakau di Sumatera. Ketiga, pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Contohnya, AFTA di ASEAN. Keempat, pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat di seluruh dunia. Contohnya, Pasar Wall di Sydney dan Pasar Kopi di Brazil. Oke, sekarang yang keempat adalah pasar menurut waktu penyelenggaraan. Ini terbagi menjadi yang pertama, pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua, pasar mingguan, yaitu pasar yang dilakukan seminggu sekali. Ketiga, pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Keempat, pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Contohnya, Pasar Pekan Raya Jakarta. Kelima, pasar dilihat dari organisasi atau strukturnya. Ini terdiri menjadi 1. Pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli dan biasanya barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis. Contohnya, pasar buah atau pasar tekstil. 2. Pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Oke anak-anak, demikianlah materi kita hari ini, yaitu mengenai pasar. Jadi, Ibu harap setelah pembelajaran mengenai pasar, kalian harus sudah tahu apa itu pasar, syarat terjadinya pasar, fungsi dari pasar, dan jenis-jenis pasar. Oke anak-anak, Ibu berharap semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Stay tune di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.